Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kita memberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam. Di antara nikmat-nikmat itu kita tidak bisa menghitungnya. Banyak orang mengatakan yang namanya nikmat yang paling besar adalah tenaga. Salah, karena binatang pun bertenaga, banteng lagi bertenaga. Dan banyak orang juga membilang kalau nikmat yang paling besar adalah hidup. Salah, karena binatang juga hidup. Dan banyak orang mengatakan nikmat terbesar adalah bekerja. Itu salah sekali, karena monyet pun bekerja dan semua pun binatang bekerja. Nikmat terbesar adalah ketika engkau patuh dan tunduk kepada Allah. Setinggi apapun jabatanmu, sebesar apapun kuasamu, kau tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika azan berkumandang, kau tutup lokal kelasmu, kau tutup belanjamu, dan kau bersimpuh ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kau ramaikan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun negara tidak mengatur itu, tidak ada peraturan undang-undang yang melarang atau menghukum bagi orang-orang yang sholat, tetapi kamu bukan takut gara-gara kekuasaan, kamu bukan takut karena kuasamu hancur, tetapi kau takut karena Allah Subhanahu wa taala. Kau besarkan Allah di dalam matamu, maka dunia ini kecil di peluk matamu. Kau besarkan Allah di dalam jiwamu, maka dunia ini hampa, tak ada artinya. Dan sebab itu, marilah kita selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikannya kepada kita. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berlafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak ada lagi yang bisa membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang, melainkan Nabi Muhammad SAW. Karena barang siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan bersolawat kepadanya, dan Allah akan memberikan 10 pahala, 10 dosa dihapuskan, dan 10 derajat akan dinaikkan Allah derajatnya. Maka dari itu, saya mengajak teman-teman sekalian untuk bersolawat kepadanya, dan Allah akan memberikan 10 pahala, 10 dosa dihapuskan, dan 10 derajat akan dinaikkan Allah derajatnya. Maka dari itu, saya mengajak teman-teman sekalian untuk memperbanyak solawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk pembahasan saya pada materi ini adalah tentang kematian. Begitu banyak orang yang melupakan kematian untuk saat ini. Banyak orang yang lalai dari yang namanya kematian. Mereka menyangka hidup ini adalah selamanya. Tetapi kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Karena itu, mari sesekali kita mengingat kematian, karena kematian ini sangat pasti akan datang kepada kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah melatih diri kita atau mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian? Tentu saja banyak lagi amal-amalan yang belum kita bisa kerjakan, dan banyak lagi orang-orang yang selalu meninggalkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang melalaikan yang namanya sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Untuk itu, marilah kita beramal di dalam dunia ini sebelum kita menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali orang yang cinta kepada dunia, sangat cinta kepada dunia sampai dia lupa dengan akhiratnya. Pagi, petang, dia selalu mencari dunia, padahal yang akan dibawanya adalah akhiratnya, yang dibawanya adalah sholatnya, yang dibawanya adalah sedekahnya, yang dibawanya adalah puasanya, bukan harta, mobil, kereta, pajero, dan lain sebagainya. Dan itu adalah semua hanya sementara.
tidak selama-lamanya. Tidak seperti kehidupan di akhirat, khalidina fiha abada, abadi selama-lamanya, tanpa ada ujungnya, tanpa ada finishnya. Maka dari itu, mari kita mempersiapkan diri untuk menghadapi yang namanya kematian. Karena ketika kita mati, terputuslah amalan kita. Selain yang tiga itu, yang ketiga ini, yang pertama adalah sedekah jariah. Apa itu sedekah jariah? Sedekah yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat itu apa itu yang namanya ilmu bermanfaat? Yaitu ilmu yang diberikan kepada orang dan orang itu mengamalkannya tiap hari dan kita juga mendapatkan pahala. Yang ketiga adalah anak soleh. Siapa dia? Anak soleh yang mendoakan orang tuanya yang telah meninggal. Itu akan mengalir pahalanya sebagaimana air mengalir di sungai. Banyak sekali anak-anak muda sekarang yang terjerumus dengan maksiat. Dia abaikan sholatnya karena anak muda ini bergejolak hatinya. Sedikit-sedikit galau, mabuk, ke alkohol, bermaksiat. Tetapi kalau ada anak muda yang rajin ke masjid, dia selalu meramaikan masjid. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang dikatakan Nabi dalam hadisnya, yaitu sabun anak muda yang selalu beribadah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, yang tumbuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan naungan nanti di yaumil masar, yang tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, kepada teman-teman sekalian, mari kita ramaikan masjid kita. Mari kita ramaikan masjid kita yang ada di kampung kita. Mari kita selalu mengaji, sholat, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan hanya itulah yang akan dibawa kita ke alam kubur nanti dan ke alam akhir nanti. Mungkin demikian saja ceramah saya kali ini. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.